Puji nama Tuhan, saat ini seberapa dari Bapak Ibu Saudara-saudara boleh berkumpul lagi dan kita meluangkan waktu kita untuk menyembah dan membesarkan nama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan, tetapi ketika kita berserah diri pada Yesus, maka kita memperoleh kedamaian dan kelepasan, kelegaan dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudaraku, 6 hari Tuhan boleh berkarya di dalam kehidupan kita. 6 hari Tuhan boleh menunjukkan kasih setianya kepada saudara-saudara. Maka hari Sabat kiranya kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Berkat hari Sabat yang senantiasa kita rindukan dalam kehidupan kita setiap saat dan setiap waktu. Bagi mereka yang menyucikan hari Sabat, berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Dan bagi saudara-saudara kita yang belum sempat untuk hadir beribadah bersama-sama dengan kita doakan mereka agar mereka suatu saat juga mau datang beribadah. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap triwulan kita mengadakan satu upacara yang sakral, yang harus dilakukan dengan hati yang tulus, yang harus dilakukan dengan niat baik, yaitu perjamuan kudus. Saudaraku, perjamuan kudus adalah salah satu lambang di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kematiannya ketika dia berada di atas dunia ini. Dan ada hal yang harus saudara dan saya lakukan adalah turut ambil bagian mengikuti perjamuan. Karena dengan mengikuti perjamuan artinya kita berdoa, kita sementara mengharapkan agar Tuhan melepaskan beban dosa dalam hidup kita, mengharapkan agar Tuhan mengeluarkan dosa-dosa di dalam kehidupan kita setiap saat dan setiap waktu, dan kita berserah diri kepada Tuhan. Walaupun kita berkata dosa merah seperti kermisi, tapi akan diputihkan seperti salju. Setiap hari kita lakukan dosa, dan untuk supaya kita mendapatkan keampunan daripada Kristus, maka apa yang harus kita lakukan adalah mengikuti perjamuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan mengikuti perjamuan itu artinya saudara dan saya sementara melatih diri kita untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat dan setiap waktu. Kita sementara mengharapkan agar Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, tetapi Dia ada bersama-sama dengan umatnya di dalam setiap pergumulan hidup. Karena dosa begitu mengalir cepat di dalam kehidupan kita, maka mengikuti perjamuan adalah salah satu cara sakral yang Tuhan lakukan untuk kita agar saudara dan saya mau mendapatkan pengampunan daripada Tuhan melalui mengikuti perjamuan. Periksa diri saudara-saudara. Ketika kita mengikuti perjamuan, itu artinya kita sementara memeriksa diri, merendahkan diri kepada Tuhan dan memeriksa diri kita, apakah kita jatuh di dalam dosa atau kita sebaliknya hidup layak di mata Tuhan atau tidak. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perjamuan ini adalah cara di mana Tuhan mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada saudara dan saya untuk menjadi umat yang setia, umat yang kekal di dalam kebenaran, umat yang tidak pernah meninggalkan kebenaran, umat yang tidak pernah melepaskan kebenaran itu. Karena kebenaran itu mengikat saudara agar saudara dan saya tetap setia di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk setia di dalam kebenarannya, tidak mendua hati dalam beribadah, tidak mendua hati dalam menyembah Tuhan Allah di surga. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, ketika saudara mengambil bagian untuk mengikuti perjamuan, artinya kita ini sama-sama umat yang berdosa, yang meminta pengampunan dari Kristus, meminta kelepasan daripada Kristus, dan kita meminta agar pertolongan Tuhan senantiasa menjadi bagian hidup saudara dan saya. Saudaraku, perjamuan Tuhan adalah satu partisipasi dalam pelambangan tubuh dan darah Yesus sebagai satu pernyataan iman di dalam Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, memakan dan meminum anggur, dan memakan roti yang tidak beragi, itu adalah melambangkan tubuh Kristus yang saudara makan dan saudara minum, yang sudah tercabik-cabik, yang sudah terpaku oleh tiang kayu salib karena dosa-dosa kita. Itulah sebabnya saudaraku, ini adalah salah satu partisipasi dalam mengambil bagian sebagai pelambangan tubuh dan darah Kristus. Sebagaimana roti
dan anggur melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk menebus dan memberikan kelepasan dalam kehidupan saudara dan saya. Persiapan untuk perjamuan kudus itu menyangkut pemeriksaan diri, pertobatan, dan pengakuan. Saudaraku, ketika kita mengikuti perjamuan, berarti kita sementara mengadakan pengakuan atas setiap dosa dan kesalahan kita, saling memaafkan satu dengan yang lain. Keluarga ini dengan keluarga itu saling meminta maaf kalau ada kesalahan yang dilakukan. Keluarga yang ini dan keluarga yang itu saling mohon maaf kalau jika kita sementara berbuat kesalahan kepada mereka. Karena dia menyangkut pemeriksaan diri dan pertobatan dan pengakuan. Dan saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, guru besar itu menandiskan upacara pembasuhan kaki untuk menyatakan pembasuhan pembaruan kembali, untuk menyatakan kerelaan melayani satu dengan yang lain dalam bentuk kerendahan hati, seperti yang diperlihatkan Kristus serta menyatukan hati kita dalam kasih. Karena Kristus telah memberikan contoh dan teladan bagi umat-umatnya. Kristus memberikan satu contoh bagi murid-muridnya, maka itu juga menjadi contoh bagi saudara dan saya. Bagaimana kita mengambil bagian di dalam perjamuan, memeriksa diri. Jika triwulan yang berjalan kita melakukan dosa, maka ini adalah momentum yang terbaik. Ketika kita makan perjamuan ini, kita mengikuti perjamuan ini, maka kelepasan di dalam terikatnya dosa Tuhan bebaskan. Perjamuan akhir bersama murid-murid dan Lukas 24 ayat 14-20, penetapan perjamuan. Yohanes 13 ayat 1-20, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. 1 Korintus 11 ayat 3-6, perjamuan adalah perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kita mengadakan pembasuhan kaki. Dan makna daripada pembasuhan kaki itu adalah sebuah peringatan dari kemurahan. Makna pembasuhan kaki adalah sebuah peringatan dari hal kemurahan Tuhan. Artinya mengosongkan diri. Semua yang tidak baik dalam diri kita singkirkan, kita kosongkan, dan kita mengisinya dengan apa? Dengan Roh Kudus. Mengisinya dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Dan biarlah Roh Kudus itu saja yang apa? Yang memberikan kelepasan kelegaan dalam kehidupan kita. Sebuah bentuk pembersihan yang lebih tinggi, pembersihan hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah bentuk pembersihan yang lebih tinggi antara lain pembasuhan dan pembersihan hati. Kerendahan hati Tuhan ajarkan kepada kita ketika membasuh kaki. Pembasuhan kaki adalah merupakan sebuah persekutuan pengampunan, saling merendahkan diri dan meminta ampun atas setiap perbuatan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Dan sebuah persekutuan dengan Kristus dan umat percaya tanpa membasuh, maka tidak ada persekutuan. Yohanes 13 ayat 8. Dengan pembasuhan kaki itu artinya mengajarkan kita ada persekutuan di antara umat, tidak terpecah-pecah karena satu dengan yang lain tidak suka atau ide satu tidak diterima, akhirnya kita mengambil. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perjamuan Tuhan, makna perjamuan Tuhan itu adalah artinya peringatan kelepasan dari dosa, turut mengambil bagian dalam Yohanes 6 ayat 54. Perjamuan dengan Kristus diesakan oleh darah Kristus, Keluaran 24 ayatnya yang ke-8. Dan antisipasi atas kedatangan kedua kali, memperingatkan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita makan dan minum perjamuan ini, ikut perjamuan artinya ikut mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus, sebagaimana yang diajarkan oleh kitab Filipi ayat tema kita, Dia setia sampai mati. Karena apa saudara? Karena Dia mau menanggung akan dosa saudara dan saya. Ambil bagian di dalam perjamuan adalah sebagai antisipasi atas kedatangan
ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan ini, memperingati akan kedatangan Yesus yang kedua kali dan tidak lama-lama lagi. Persiapkan hatimu, persiapkan dirimu saudaraku untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena setiap hati dan hidup kita berubah setiap saat dan setiap waktu, menuntun kita untuk percaya kepada Dia yang memberikan kelepasan dan kelegaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam mengambil bagian mengikuti perjamuan adalah antisipasi kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh sebab pada saat kedatangannya yang kedua kali, manusia dibagi menjadi dua kelompok. Ada manusia yang takut akan kedatangannya dan ada manusia yang bergembira karena kedatangannya. Maka saudara dan saya harus mengikuti akan nasihat Tuhan dan petunjuk rahmat Tuhan melalui ibadah dan menjadi anggota-anggota yang bersedia ketika kedatangan Yesus yang kedua kali, yang mana saudara dan saya bergembira karena kedatangannya datang untuk menjemput saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti Yesus yang merendahkan dirinya dengan mengambil rupa manusia untuk menanggung dosa umat manusia, begitu juga Yesus harapkan dari kita untuk selalu merendahkan diri. Merendahkan diri, Bapak Ibu saudara-saudara. Orang Jawa bilang lego, ya kira seperti begitu ya. Jadi saudaraku, periksa diri kita, apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah kita tetap tinggal di dalam kesalahan dan dosa? Jika dalam baptisan melambangkan kematian dosa dan kebangkitan manusia baru bersama Kristus, upacara ini melambangkan kesucian dari dosa-dosa pengikut Kristus. Saudara, orang baptis diselamkan, dimasukkan dalam air, artinya dia punya dosa dikuburkan dan dia bangkit, dia lahir baru di dalam Tuhan dan kebenaran Tuhan. Dan perjamuan ini, upacara ini melambangkan penyucian dari dosa-dosa bagi umatnya pengikut Kristus. Saudara, setiap saat dosa ada, setiap saat dosa mendekat dengan kita. Dosa itu terlihat enak sekali, dan banyak orang melakukan dosa. Saudara buat dosa, saya juga pribadi mungkin juga berbuat dosa. Tapi sekali-kali kita berbuat dosa, kita ingat Tuhan, meninggalkan akan kesalahan kita dan hidup di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, upacara ini, upacara perjamuan melambangkan peringatan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengan mengenang akan tubuh dan darah Kristus, kita akan diingatkan kembali akan pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan untuk menebus dosa manusia. Ini sebagai satu wujud mengingatkan kepada kita bahwa Kristus telah bangkit dari kematiannya dan Dia menebus dosa-dosa manusia, menebus dosa saudara dan saya. Syukur-syukur kita ini tidak berulang ada perjamuan. Jadi ketika kita ikut perjamuan, kita melepaskan beban dosa kita, buat minta Tuhan buat jauh-jauh, kita lahir baru, hidup baru di dalam Tuhan. Dengan mengenang akan tubuh dan darah Kristus, kita akan diingatkan kembali akan pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan untuk menebus dosa manusia. Jadi tidak salah kita mengikuti perjamuan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perjamuan. Kita akan membasuh kaki. Saudara-saudara boleh pilih partner, suami istri, dan anak-anak. Mari kita ambil bagian dalam membasuh kaki di belakang. Sebelum kita membasuh kaki, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih oleh sebab kami boleh mendengarkan sabda firman Tuhan yang membantu dan mengurapi kami dengan kasih Roh Kudus-Mu. Saat ini kami akan membasuh kaki kami. Tuhan tolong kami agar saling memaafkan dan mengampuni akan setiap kesalahan kami. Kami rendahkan hati kami untuk
untuk minta ampun kepada Tuhan dosa-dosa yang kami lakukan. Biarlah Tuhan bersama dengan kami dan beserta hidup kami. Kami siap untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita ke belakang untuk mengikuti pembasuhan kaki.